ada ratusan ekor ular yang datang ke rumahnya Susana sebelum dia itu meninggal. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita Agrivela. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang seorang wanita yang dimana sosoknya tuh selalu dikaitkan dengan segala sesuatu yang berbau mistis. Ya, siapakah itu? Adalah Susana. Ya, Susana ini kenapa kok dia dikenal sebagai ratu horornya Indonesia? Nah, karena film-film yang dia buat itu, yang dia perankan, film-filmnya itu selalu kebanyakan mengandung mistis-mistis gitu. Mengandung yang horor-horor ya, serem-serem. Betul, mengandung unsur makhluk halus. Dan contohnya ada dua filmnya dia yang cukup terkenal pada masanya, yaitu pertama adalah Sundel Bolong, yaitu yang kedua adalah Beranak Dalam Kubur. Nah, dari film-film yang dia perankan itu, jadi kita tuh sebagai penonton tuh sudah mengerti dalam hati. Ya, jadi dalam hati kita semua sudah tahu kalau Susana ini memiliki bakat di mana dia tuh punya talenta untuk membuat penontonnya itu ketakutan. Iya. Belum lagi kalau kita lihat muka pucatnya, terus tatapan matanya. Wih, ini yang paling serem sih kalau lagi lihat orang tua jempol. Jadi sebentar lagi kita akan mengupas dan membahas dengan dalam mengenai kisah hidupnya Susana dan misteri-misteri yang terkait dengan kehidupan beliau. Susana ini punya nama lengkap Susana Martha Frederica van Och. Nah, beliau ini lahir di Bogor pada tanggal 13 Oktober tahun 1942. Nah, Susana ini ternyata punya darah campuran juga. Dia darah campurannya Jerman, Belanda, Manado, sama Jawa. Wih, gila, 4 ya. Makanya mukanya kan kalau kita lihat dia kayak cakep, kayak bule-bulean gitu ya. Betul, eksotisnya dapet, kayak bulenya dapet. Iya, perfect pokoknya. Nah, bakatnya Susana ini ternyata nurun dari orang tuanya. Jadi papanya dia itu adalah seorang pemain sandiwara, terus mamanya itu adalah seorang penyanyi. Oh, pantesan jiwa seninya nurun sekali. Iya, nurun sekali. Karena emang orang tuanya udah punya seni yang tinggi gitu. Nah, karirnya dia itu berawal setelah dia membintangi filmnya yang berjudul Asrama Dara atau Tiga Darah, dan peran tersebut itu dia dapetin setelah dia ini diundang oleh seorang sutradara film yang bernama Umar Ismail yang ngajak dia audisi ke film itu. Nah, lewat film Asrama Dara ini, Susana itu juga dapat beberapa penghargaan seperti The Best Child Actress di Festival Film Asia Tokyo tahun 1960 dan Golden Harvest Award. Jika kau di maya pada mau hidup berdamai, mulailah damai antara suami istri. Namanya si Susana ini juga makin terkenal itu berkat film horornya dia ya. Salah satunya Beranak Dalam Kubur yang dirilis tahun 1971 dan diremake kembali oleh Luna Maya pada tahun 2018 lalu dengan judul Bernafas Dalam Kubur. Nah, karena parasnya Susana ini sangat cantik ya. Terus dia ini kalau main film kan benar-benar kayak totalitas gitu ya, kayak benar-benar mendalami. Akhirnya karirnya dia melejit di dekade tahun 1980-an. Setelah membintangi sekitar 30 film. Bahkan nama Susana ini sempat masuk ke nominasi artis terbaik Festival Film Indonesia lewat beberapa filmnya seperti Bumi Makin Panas, Pulau Cinta, dan Ratu Ilmu Hitam. Hebatnya lagi ya, nama Susana ini benar-benar mengharumkan bangsanya kita ya. Soalnya dia ini benar-benar udah go internasional, namanya tuh kedengeran sampai ke luar negeri. Betul, dan pada tahun-tahun itu kan Indonesia masih belum terlalu lama merdeka. Sudah ada artis Indonesia yang bisa mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama bangsa. Luar biasa. Nah, beliau ini ya berhasil meraih gelar artis terpopuler se-Asia dalam Festival Film Asia Pasifik di Seoul pada tahun 1972. Nah, jadi setelah memerankan beberapa film, nah si Susana ini akhirnya dia menikah dengan orang yang namanya Diki Suprapto. Nah, Diki Suprapto ini merupakan aktor juga dan produser film juga. Setelah menikah, mereka tuh sempat membuat rumah produksi sendiri dan mereka pun sempat membuat album yang berjudul Salah Sangka dan memproduksi beberapa film yang dibintangi oleh Susana. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama adalah Ari Adrianus Suprapto dan Kiki Maria. Kiki Maria ini juga mengikuti jejak ibunya di dunia entertainment.
Sementara Ari Adrianus ini meninggal pada usia yang masih 17 tahun karena dia dikeroyok dan ditusuk persis di depan rumahnya sendiri. Pernikahan Susana ini tidak berlangsung lama, di mana akhirnya pasangan ini memutuskan untuk berpisah. Lalu pada tahun 1983, si Susana ini menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Cliff Sangra. Nah, si Cliff Sangra ini adalah lawan mainnya Susana di film yang berjudul Sang Kuryang. Penuhi dulu persyaratanku. Apa itu? Katakan. Bendunglah Kali Citarum dan buatlah sebuah perahu untuk kita berlayar. Hanya itu? Dan semuanya itu sudah harus siap sebelum matahari terbit esok pagi. Nyi akan melihat semua itu tepat pada waktunya. Pada saat mereka menikah itu, usianya Cliff Sangra ini baru berusia 18 tahun, guys. Wila, dan pada saat itu, Susana usianya 43 tahun. 43 tahun, berarti beda sekitar 20 tahunan. Selisih kurang lebih 22 tahun. Dan pasangan baru ini memiliki seorang anak angkat yang diberi nama Rama Yohanes. Jadi meskipun si Susana sama Cliff Sangra ini udah lebih dari 20 tahun mereka hidup bersama, nah hubungan mereka ini bisa dibilang termasuk harmonis ya. Terus hampir nggak pernah kedengeran gosip miring tentang mereka. Sampai pada akhirnya di akhir tahun 2003, itu si Kiki Maria, anak dari suami pertamanya. Jadi si Kiki Maria ini ngelaporin Cliff Sangra kepada pihak yang berwajib. Karena si Cliff Sangra ini udah melakukan penembakan kepada suaminya Kiki Maria, yaitu Abriarsah Boyoh. Nah, dan menurut kesaksian 3 pembantu rumah tangganya Susana, kasus penembakan ini katanya ada kaitannya dengan masalah warisan Susana yang akan dibagi-bagiin kepada anak-anaknya. Nah, dari masalah warisan ini juga itu kayak muncul isu yang mengatakan kalau Cliff Sangra ini berencana untuk membunuh Susana dengan menyewa seorang pembunuh bayaran dengan imbalan 50 juta rupiah. Tapi itu cuma katanya ya, jadi belum tentu benar. Cuma kayak gosip-gosip lah. Nah, karena insiden ini juga akhirnya pengadilan itu kayak menjatuhkan Cliff Sangra vonis 4 bulan penjara pada tanggal 14 November tahun 2005. Karena Cliff Sangra ini kayak telah terbukti ya melakukan penembakan kepada si Abriarso ini menggunakan pistol berpeluru karet yang mengenai bagian perutnya. Nah, jadi walaupun hubungannya si anak yang Susana ini sama si Cliff Sangra ini nggak begitu baik ya, kan pernah ada kasus, tapi si Susana ini memutuskan buat tetap tinggal sama Cliff, meskipun udah ada berita yang nggak baik tentang suaminya ini. Susana meninggal pada usianya yang ke-66 tahun pada tanggal 15 Oktober tahun 2008 karena penyakit diabetes. Dan Susana ini dimakamkan di kota Magelang, satu liang lahat dengan anaknya Ari Adrianus dan kakaknya Irene Beatrix van Ors. Tetapi penyebab kematian Susana ini sampai sekarang masih menimbulkan perdebatan. Masih jadi misteri ya? Masih menjadi sebuah misteri. Karena si suaminya, Cliff Sangra ini, menguburkan jenazahnya Susana itu secara diam-diam. Hanya disaksikan oleh ketua RT dan pemuka agama sekitar. Bahkan keluarga besarnya Susana, sampai anak kandungnya dia pun, Kiki Maria itu, tahunya kematiannya Susana ini setelah diberitakan di media. Dan pada saat berita itu disiarkan, ya, kondisinya itu sudah selesai dimakamkan. Oh, jadi anaknya ini nggak melihat jenazahnya Susana ya? Nggak bisa melihat. Iya, agak aneh sih ya. Agak aneh banget tuh keluarga deket, bahkan anak kandungnya aja nggak dikasih tahu kan, itu kan aneh. Tetapi, menurut versinya penasihat hukumnya pihaknya Susana ini, dia berkata bahwa Susana ini sudah memberikan wasiat yang mengatakan bahwa kalau misalnya Susana ini sudah meninggal, dia tidak ingin dipertontonkan atau diupacarakan secara besar-besaran. Tetapi keluarga besarnya Susana itu tidak percaya begitu saja, karena tidak ada bukti yang tertulis dari wasiatnya Susana ini. Jadi banyak orang yang berspekulasi dan bertanya-tanya, sebenarnya kenapa sih kematiannya, sebenarnya bagaimana kronologinya. Tidak ada yang tahu. Iya, soalnya kerasa agak janggal ya. Iya, betul. Jadi tidak ada yang tahu ya kecuali suaminya sendiri. Jadi si Cliff Sangra itu adalah satu-satunya manusia yang berada di sisinya Susana pada saat detik-detik terakhirnya. Jadi dia yang tahu secara pastinya. Hanya cuma dia aja yang tahu. Nah, jadi sejak saat itu banyak sekali cerita-cerita mistis yang ada kaitannya dengan sosok Susana ini. Salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan atau ritual-ritual yang biasa dilakukan Susana selama masa hidupnya. Ritual yang pertama, jadi semasa hidupnya ternyata Susana ini suka makan yang namanya bunga melati segar. Hidup
Bunga melati segar. Bunga melati segar. Benar-benar bunga melati yang baru dicabut mungkin ya. Enggak direbus dulu. Enggak, benar-benar mentah. Dan Susana ini setiap harinya dia tuh harus makan sepiring penuh isi bunga melati segar. Nah, biasanya bunga melati ini ditaruh di sebuah wadah yang berisi air yang udah didinginin. Banyak orang yang percaya ya, kalau Susana ini kayak makan bunga melati segar, itu tujuannya buat memperdalam perannya dia di film-film horor yang dia perankan. Tapi ada banyak juga sih orang yang bilang kalau bunga melati itu emang bagus buat kesehatan ya, kayak dia bisa nurunin tekanan darah, terus juga bisa buat nyembuhin penyakit demam. Terus katanya juga bunga melati ini bagus buat kesehatan kulit ya, jadi bisa bikin kulit jadi lebih glowing, kinclong, bercahaya. Pantesan aja ya Susana ini kelihatan kayak glowing sama awet muda ya. Iya betul. Karena dia suka makan bunga melati. Kuncinya itu. Iya, kuncinya. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau kulitnya glowing, kencang, bercahaya, nggak usah lah kamu beli skincare mahal-mahal, facial mahal-mahal, makan aja bunga melati ya. Makan tuh melati. Dan yang kedua, Susana ini diceritakan dia memiliki kebiasaan untuk bermeditasi dan beryoga di kamarnya dia. Menurut Cliff, Susana ini setiap harinya melakukan yoga minimal 3-4 jam. Dan selama dia melakukan yoga itu, tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu aktivitasnya Susana. Selain suka bermeditasi di kamarnya dia, Susana juga sering meminta Cliff untuk diantarkan bermeditasi di Wana Wisata Sendang Umbul Jumprit di Jawa Tengah. Di sana ada kolam mata air kecil sedalam 1,5 meter yang biasanya dipakai Susana untuk bermeditasi. Ritual ketiga, puasa kejawen. Jadi ternyata selain suka bermeditasi, Susana ini juga melakukan 2 puasa kejawen, yaitu puasa ngerawat dan puasa ngebleng. Jadi buat puasa yang ngerawat ini, Susana ini cuma boleh makan buah-buahan yang jenisnya sama pada saat sahur. Jadi dia seharian ya, dari subuh sampai maghrib, itu nggak boleh makan apa-apa sama sekali. Terus kalau yang puasa ngebleng itu, Susana itu benar-benar nggak boleh melakukan aktivitas sama sekali, termasuk makan dan minum selama 24 jam. Seharian nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, menurut suaminya, si Cliff Sangra, Susana ini kayak melakukan tirakat atau puasa ini itu buat kepentingan kelancaran filmnya dia. Jadi buat memperdalam filmnya dia. Saya tanya tujuan tirakatnya dia itu apa? Dia minta seandainya dia memerankan Sundel Bolong, katakanlah gitu. Orang kalau lihat di bioskop itu yang dilihat bukan Susana. Nanti orang lihat itu Sundel Bolong. Dan ritual yang keempat ini, Susana itu bersahabat dengan ular. Susana ini mulai membina hubungan, mulai bersahabat dengan ular sejak dia berperan dalam film yang berjudul Nyi Blorong. Jadi perannya Susana sebagai Nyi Blorong tersebut membuat Susana ini menjadi memiliki hubungan yang dekat dan dia jadi menyukai hewan ular. Jadi pas syuting itu ada scene di mana 60 ekor ular itu ditaruh di atas kepalanya Susana. Dan anehnya guys, tidak ada satupun dari ular tersebut yang berusaha untuk melukai Susana. Iya, padahal ularnya berbisa ya. Berbisa, hobinya matok, ya kan? Bahkan saking deketnya Susana sama ular, ada ratusan ekor ular yang datang ke rumahnya Susana sebelum dia itu meninggal. Seolah-olah ular-ular ini sudah memiliki firasat kalau Susana itu bakal menemui ajalnya. Sebelum Bunda meninggal, itu rumah tuh dimasukin ular. Ularnya tuh lebih dari 100 ekor. Jadi ada di tempat tidur, ada di bak mandi, pokoknya di mana-mana lah. Nah, karena segala sesuatu yang berbau mistis nih sangat-sangat erat kaitannya dengan sosok Susana ini, akhirnya banyak sekali muncul-muncul kisah-kisah mistis juga setelah Susana meninggal. Menurut suaminya Susana ya, menurut Cliff Sangra, Susana ini lebih senang menyendiri di kamarnya waktu beliau lagi sakit. Jadi si Susana nih waktu beliau lagi sakit, dia tuh ngomong ke Cliff, dia minta buat pisah kamar sama si Cliff ini. Nah, jadi dia ngomong ke Cliff, nanti kalau misalnya aku mau minta bantuanmu, aku mau ngomong sama kamu, nanti aku bakal ketok-ketok tembok kamar ini. Nah, jadi kalau ketok-ketok ini, nanti kamu datang ke kamarku. Nah, jadi kebiasaan si Susana ngetok-ngetok kamar ini, itu sering dilakukan dia sebelum dia meninggal. Tapi ini hal yang bikin aneh guys, yang bikin aku merinding. Ini sampai sekarang aku merinding loh kalau inget-inget ceritanya. Jadi si Cliff ini sampai saat ini, sampai sekarang, dia tuh masih sering denger suara ketok-ketok dari kamarnya Susana itu di temboknya. Itu setelah Bunda meninggal masih berlangsung ngetoknya itu.
sekitar 2-3 tahun tuh masih berlangsung. Selain itu ada lagi kesaksian dari orang yang namanya Nana. Nah, Nana itu adalah istrinya Cliff. Jadi setelah Susana meninggal, Cliff itu menikah lagi dengan orang yang namanya Nana. Nah, Nana ini dia mengaku bahwa dia tuh sering mendapatkan penglihatan atau dimunculin sosoknya Susana di depannya dia. Dan si Nana ini juga cerita bahwa dia tuh pernah beberapa kali mendapatkan mimpi. Susana itu datang ke dia kayak berusaha untuk menunjukkan sosoknya kepada si Nana ini. Dan pada saat itu di mimpinya tuh Susana menggunakan kebaya yang berwarna hijau. Sering banget diliatin gitu, kayak Bunda datang di mimpi pakai baju hijau, pakai kebaya, cuman senyum gitu. Ada lagi nih ceritanya tuh beberapa hari setelah si Susana yang baru meninggal ya. Nah waktu itu si Cliff tuh lagi di kamar nih, dia lagi kayak nulis-nulis, lagi kerja mungkin yang nulis-nulis. Terus tiba-tiba dia tuh dengar kayak suara TV nyala dari ruang tamu depan. Terus dia ini juga denger suaranya Susana yang lagi ngomel-ngomel di depan. Nah akhirnya si Cliff ini keluar kan dari kamarnya. Dia keluar ke ruang TV itu, terus dia lihat Susana lagi duduk megang remote TV itu sambil ngoceh-ngoceh. Ini acara TV kok gak ada yang bagus, jelek-jelek semua gitu, ngomel-ngomel. Nah akhirnya si Cliff ngomong, yaudah kalau gak ada yang bagus matiin aja, masuk kamar aja tidur. Terus si Cliff habis ngomong itu dia masuk kamar lagi. Nah waktu dia masuk kamar itu si Cliff baru sadar, loh Susana ini kan udah meninggal, baru sadar. Iya. Terus tadi siapa? Terus dia keluar lagi ngecek, udah nggak ada Susananya. Ya jadi itu dia guys, kisah hidup dan beberapa kisah-kisah yang terjadi dalam kehidupannya Susana. Dan kalau kita melihat karakternya dia yang begitu strong seperti itu, begitu gimana bawaannya, mendalami peran, mendalami dan begitu totalitas dalam mendalami film-film yang bertema horor. Sepertinya agak sulit untuk menemukan penggantinya. Iya ya, kemarin pas aku lihat filmnya Luna Maya yang bernama Dalam Kubur, itu juga si Luna Maya kan didandanin persis kayak Susana ya. Persis. Ya actingnya juga bagus, tapi ya tetap aja kayak kita kalau lihat Susana tuh lebih kayak apa ya? Iya, kayak energinya lebih keluar tersalurkan, ya. Jadi auranya lebih medeni. Lebih medeni. Iya, jadi lebih kayak menakutkan jauh. Jadi kayak si Susana tuh emang kayaknya nggak akan bisa digantikan oleh siapapun ya, sosok Susana ini. Oke, sekian video kita kali ini. Jadi thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton episode Bibuni kali ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kita dan merasa video kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng yang ada di bawah supaya tiap kita upload video baru, kalian dapat notifikasi ya. Terus kita juga makin semangat ya buat bikin video tiap hari. Dan jangan lupa share ke semua teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video Adivela berikutnya. Bye-bye.